Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Amin. Jadi pada kesempatan hari ini kita kembali lagi di tanaman cabai kita ya. Yang di tanaman cabai rawit ini usianya kurang lebih 110 hari yang bersebelahan dengan tanaman cabai keriting saya ya. Di bagian sana itu usianya kurang lebih 97 hari setelah pindah tanam. Tapi yang ini masih agak terlambat ya. Terlambat seperti ini kan, ini ori itu kan jenis ori 212 kan agak lama ya baru panen lah seperti itu. Tapi ini sudah memasuki masa panen ya. Dan pada kesempatan hari ini tuh kita akan melanjutkan proses pemupukan dengan sistem kocor yang kemarin itu tertunda. Terakhir itu kita kocor pupuk ya. Sistem kocor pupuknya itu 25 hari yang lalu. Kenapa terhenti? Karena biasanya untuk jadwal pemupukan kocor kita itu kan 8 hari sekali. Cuma kemarin terhenti karena kehabisan air. Karena lahan kita ini kan lahan tak ada hujan, tidak pernah disiram, tidak ada sistem irigasi, tidak ada sumber airnya, hanya mengandalkan air hujan. Jadi kita melakukan pemupukan itu menggunakan penampungan dari air hujan. Kebetulan kemarin itu di pemupukan terakhir, di pemupukan ke-8 airnya habis. Makanya pemupukan ke-9-nya tertunda sampai 25 hari. Dan barulah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan proses pemupukan yang ke-9 di usia 110 hari untuk cabai rawit dan CMK-nya di usia 97 hari setelah pindah tanam. Dan untuk pupuk yang kita gunakan di kesempatan hari ini tuh kita khususkan untuk masa pembesaran buah. Jadi kalau misalkan kondisi tanaman cabai kita sudah seperti ini, seperti ini ya, berbuah dan ini kan sudah panen, sudah ada yang merah di bagian bawah. Nah, ini kita kategorikan di masa pembesaran buah. Walaupun masih ada bunga yang akan keluar seperti ini, tetapi kan dia kebanyakan buahnya yang kecil seperti ini, itu butuh pupuk. Jadi kita ibaratnya itu melakukan pemupukan, kita khususkan untuk buah-buah yang sementara berkembang, buah-buah yang kecil yang sementara seperti ini ya, yang sementara berkembang, agar buahnya itu lebih berat, lebih besar dan lebih berbobot. Yang pastinya pupuk yang kita gunakan itu khusus untuk pembuahan secara khusus, tetapi secara umum juga untuk pertumbuhan tanaman. Karena pupuk yang kita gunakan itu lengkap ya, ada nitrogen, ada fosfat, ada kalsium, ada kalium, ada magnesium dan ada sulfur. Yang pastinya dia lebih tinggi dominan kalium untuk masa pembuahan secara umum, untuk masa pembesaran buah, pemberian bobot, dan pengisian biji secara khusus. Nah, seperti ini ya kondisi tanaman kita. Nah, ini kurang lebih 110 harian. Jadi langsung saja kita perlihatkan ya pupuk yang kita akan gunakan pada kesempatan hari ini. Nah, inilah campuran pupuk yang akan kita gunakan. Untuk pupuk kimianya kita menggunakan 2 jenis pupuk kimia ya. Mutiara Grower dengan subur kalibutir. Terus kita tambahkan dengan asam humat, kita menggunakan merek dagangnya Soilnut. Terus yang kita tambahkan dengan dolomit. Dolomit ini alternatif kalsium murah meriah ya. Bisa dikatakan kimia, bisa dikatakan organik. Tapi ini saya katakan organik lah, supaya lebih simpelnya ya. Karena ini kan berasal dari batuan-batuan alam ya. Batuan-batuan alam, bukan dari reaksi kimia. Misalkan ini kan dari bahan-bahan kimia. Kalau ini dari batuan-batuan alam lah yang diproses. Nah, ini ya campuran pupuk yang akan kita gunakan. Untuk pupuk mutiaranya, mutiara growernya kita menggunakan 5 kilo. 1, 2, 3, 4, 5 kilo. Yang mana mutiara grower itu dia dominan kalium. Kaliumnya setinggi 20%, nitrogennya 15%, 0,9 untuk fosfat, dan T itu adalah trace elemen. Trace elemennya itu ada magnesium, ada sulfur, ada boron, ada mangan, ada zinc. Seperti ini ya. Dan untuk NPK ini, NPK Mutiara Grower ini kan disebut juga NPK karena dia mengandung NP dan K. Jadi disebutnya NPK Mutiara Grower, NPK Grower. Kadang disebutnya juga yang gampangnya itu pupuk grower. Seperti itu. Yang mana dia dominan kalium untuk memacu pembesaran buah, pembentukan biji agar buahnya lebih besar, lebih berbobot dan lebih berat pada tanaman cabai kita. Ini dosisnya Mutiara Growernya kita gunakan 5 kilo. Terus kita tambahkan dengan subur kalibutir yang mana saya sudah catat karena ini kemasan repek ya. Kemasan packingan 1 kilo. Itu dia kandungan kaliumnya 30%, magnesiumnya 10%, sulfurnya 17%.
Jadi ini yang 5 ini untuk Mutiara Grower, dia tinggi kalium setinggi 20%. Terus kita tambahkan dengan subur kali butir yang kandungan kaliumnya itu 30%. Jadi pupuk yang kita gunakan, pupuk kimia yang kita gunakan, kita naikkan lagi kaliumnya. Dari tinggi kalium kita tambahkan dominan kalium, ya tinggi kalium lagi. Nah, seperti itu ya, yang pastinya kita prioritaskan tinggi kalium. Jadi 5 ditambah 1. Terus untuk asam humanjetnya kita masih sertakan ya, kurang lebih 200 gram untuk 1 drum 200 liter air. Jadi ini untuk 1 drum 200 liter air. Terus kita tambahkan kalsium ya. Kalsiumnya kita menggunakan dolomit, kalsium murah meriah, yang mana dolomit ini dia mengandung kalsium, mengandung juga magnesium tanpa mengandung nitrogen. Bisa menggunakan karate boron, tetapi ya itu harus diperhatikan. Kebetulan di daerah saya agak sering-sering gerimis musim-musim hujan, makanya saya tidak gunakan karate boron karena karate boron itu mengandung nitrogen. Saya kurangi nitrogen agar tanaman saya itu lebih fokus di pembesaran buah. Karena Mutiara Grower itu kan sudah mengandung nitrogen setinggi 15%. Kalau misalkan kita tambahkan karate boron boleh-boleh saja, tetapi itu harus diperhatikan nitrogennya, jangan sampai tanaman kita kelebihan nitrogen sehingga buahnya itu tidak terlalu membesar seperti itu ya. Yang pastinya disesuaikan aja ya. Kalau misalkan mau gunakan karate boron, anggaplah contoh untuk dolomitnya ini ditiadakan, kita menggunakan karate boron, grower ditambah karate boron itu juga boleh ya. Cukup gunakan 2 ya, Mutiara Grower ditambah karate boron. Misalkan karate boronnya 2 kilo, Mutiara Growernya 4 kilo itu juga boleh. Misalkan Mutiara Growernya 3 kilo, 3 kilo, subur kali butirnya 1 kilo, ditambah dengan Mutiara karate boron juga 2 kilo, nah itu juga tidak masalah. Yang pastinya disesuaikan aja. Yang pastinya kalau misalkan kawan-kawan melihat tanamannya jangan sampai kelebihan nitrogen, itu hindari menggunakan kalsium yang mengandung nitrogen, misalkan karate boron, CNG, Maroke Kalnit ataupun kalsinit. Tetapi kalau misalkan tanaman cabenya butuh nitrogen yang lumayan, itu tidak masalah, gunakan kalsium yang mengandung nitrogen. Tetapi ini kan tanaman saya masih kelihatan hijau-hijau, tidak terlalu butuh nitrogen yang banyak, makanya saya menggunakan kalsium yang tanpa nitrogen. Karena kan kalau misalkan tanaman kita tidak terlalu butuh nitrogen, tetapi kita memberikan nitrogen yang tinggi, itu bisa membahayakan tanamannya, buahnya itu gampang kena penyakit antraknosa ataupun penyakit patek. Kurang lebihlah seperti itu. Yang pastinya untuk pupuk yang saya gunakan ini bisa disesuaikan. Misalkan di kampungnya, di daerahnya tidak ada Mutiara Grower, cukup gunakan NPK. NPK ditambah KCL itu juga boleh, disesuaikan aja. Yang pastinya untuk pupuk yang saya gunakan, kalau misalkan mau tiru jangan terlalu terpaku ya. Utamakan kita melihat kandungan kita, tinggikan kalium. Misalkan NPK ditambah KCL, itu kan tinggi kalium juga. Cuma kan ada beberapa petani, kebanyakan petani itu menghindari menggunakan pupuk KCL karena KCL itu kan lumayan banyak ya kalau kandungan klornya. Jangan sampai kalau tanaman cabai kita kelebihan klor, itu biasanya buahnya tidak terlalu tahan penyimpanan. Makanya saya gunakan yang aman-aman aja. Kebetulan ada juga sedikit modal, makanya saya beli online ini Mutiara Grower ini sisa dari musim lalu. Tapi saya juga punya karungan ya, punya 1 karung untuk NPK Mutiara itu yang kemasan 50 kilo. Yang pastinya ini ya bisa disesuaikan, misalkan NPK ditambah dengan KCL itu juga boleh. Mutiara Grower ditambah korn kali butir itu juga boleh. Mutiara Grower ditambah subur kali butir itu juga boleh. Mutiara Grower ditambah Maroke SOP itu juga boleh. Mutiara Grower ditambah dengan Maroke Flex G itu juga boleh. Yang pastinya disesuaikan bagaimana komposisinya itu, dia tinggi kalium. Itu aja ya kuncinya. Ini tinggal kita larutkan ya ke dalam drum 200 liter air, tetapi ini kita pisah-pisah. Apalagi ini subur kali butirnya lumayan lama larut. Terus yang kedua dolomitnya ini kita harus kita saring, kita tidak masukkan ke dalam drum, ampasnya kita larutkan dulu, hanya kita ambil airnya aja. Yang pastinya ampasnya, karena kan dolomit itu banyak ampasnya, jadi kita sisakan ampasnya. Kalau ini langsung aja dimasukkan ke dalam drum. Ini. Dan untuk dosis pemupukannya ini kita berikan kurang lebih 150 ml per pohon ataupun per tanaman. Jadi untuk 1 drum 200 liter air itu bisa mencukupi kurang lebih 1.300 pohon tanaman cabai kita. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.